Jangan lupa tekan like, komen, share, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis, serta bunyikan loncengnya. Salam ngopi sak seruputan. Nah, untuk rekan Hita Uci sekarang ini, pernahkah rekan Hita Uci ini mondok atau nyantri begitu? Ayo bersama-sama untuk membangun Indonesia. Santri sehat, Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya Mawan Hardianto di akun YouTube MH Channel bersama kedua orang yang sangat luar biasa sekali. Ini nanti kita kenalan bersama-sama dengan mereka. Sebelumnya ini pada malam hari ini bertepatan dengan malam hari santri, karena pada hari ini tanggal 21 Oktober 2020, besok tanggal 22 Oktober 2020, yaitu kita sebagai santri harus menyemarakan Hari Santri Nasional yang sudah ditetapkan Bapak Presiden Joko Widodo. Dan kita semuanya ayo bersama-sama menyemarakan Hari Santri Nasional ini seperti hari-hari nasional yang lainnya. Nah, ayo kita berkenalan dengan mereka berdua. Untuk yang kanan saya ini namanya siapa, Mas? Saya adalah Prandika Dimas Sanjaya yang alhamdulillah pada tahun 2019 saya ditunjuk sebagai Ketua Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Pacitan. Iya, namanya Prandika Dimas Sanjaya. Kalau di IPNU panggilannya rekan ya. Nah, kalau di IPPNU rekan kita. Nah, ya, ini sudah saya bocorkan. Jadi, ini Ketua IPNU dan Ketua IPPNU Kabupaten Pacitan. Terus yang kiri saya ini namanya siapa? Nama saya Rekanita Uci Setianingsi, Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan. Ya. Mereka berdua adalah Ketua PC IPNU dan IPPNU Kabupaten Pacitan. Orang yang sangat luar biasa sekali. Mereka ini membawahi pelajar-pelajar di Kabupaten Pacitan, sangat luar biasa. Nah, dan saya di tengah-tengah ini bersama mereka ini nanti kita akan bertanya-tanya tentang apa makna Hari Santri bagi pelajar, karena mereka berdua ini membawahi pelajar-pelajar di Kabupaten Pacitan. Apa sih maknanya Hari Santri itu menurut Ketua PC IPNU dan Ketua PC IPPNU Kabupaten Pacitan? Kita ke Ketua PC IPNU dulu. Apa makna Hari Santri menurut rekan Prandika? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebenarnya di sini tidak ada sekat ya. Sebenarnya beliau ini adalah senior saya. Sebagai penasihat kalau pimpinan cabang, pembina kami. Yang jelas ini tadi kembali ke pertanyaan apa makna Hari Santri menurut saya pribadi. Kalau berbicara Hari Santri, kita tidak terlepas dengan sejarah terdahulu. Pada waktu itu adanya resolusi jihad. Itu secara umum sudah kita pahami bersama. Tapi menurut saya Hari Santri itu, dari kata santri sendiri saya bisa mengartikan ini. Menurut saya santri itu ada dua dari singkatan kata, san dan tri. Sannya itu apa? Insan. Insan itu adalah manusia. Trinya itu dari patriot. Tri, patriot. Nah, apa sih maksudnya insan patriot itu? Insan itu manusia, patriot adalah sikap yang berani. Nah, dari sini saya bisa menyimpulkan sikap yang berani seperti apa sih yang dimiliki harus setiap manusia gitu loh. Kalau zaman dahulu kita perjuangan kita, keberanian kita untuk melawan para penjajah. Tapi kalau saat ini bagaimana kita mengikis kebodohan-kebodohan, mengikis kebatilan-kebatilan yang ada di masyarakat. Dan yang paling terpenting adalah diri kita pribadi. Apa sih kekurangan kita? Apa sih yang belum kita bisa? Nah, harus kita kikis, kita hilangkan. Kita berikan hal-hal yang terbaik buat diri kita dulu, baru buat orang lain seperti itu. Dalam artian bagaimana kita bersikap berhati-hati dalam artian ketika kita melangkah ya, kita harus tahu dulu kita tuh kemampuan kita seperti apa. Nah, dari situ marilah kalau kita sudah paham kekurangan kita, kita perkuat dengan cara, kalau di kami di IPNU itu ada istilahnya
belajar, berjuang dan bertakwa, seperti itu. Nah, dari kata santri itu sendiri itu sudah luar biasa. Itu menurut saya, mungkin kalau menurut para ulama, menurut para ahli-ahli yang lainnya itu pasti sangat luar biasa sekali gitu loh. Tapi Hari Santri momen saat ini di 2020 kita mengetahui kondisinya seperti ini, ya bagaimana santri-santri di Indonesia itu memberikan apa ya, istilahnya sumbangsih kepada negara dengan cara apa? Ayo kita lakukan hidup yang sehat, hidup yang baik, karena pada dasarnya kalau menurut saya sendiri, santri di Indonesia itu bukan hanya anak-anak pondok, bukan hanya yang belajar kepada kiai. Anak-anak madrasah, anak-anak sekolah SMP, SMA, SD dan sebagainya itu adalah juga santri. Dan tentunya menurut saya santri adalah orang yang mau ketika seseorang itu terus belajar, itu saya anggap juga menurut saya itu santri. Jadi bagaimana membangun bareng-bareng, ya bahu membahu kondisi seperti ini, tetap kita jaga kesehatan, jaga bersama-sama satu sama lain. Bagaimana kita memahami bersamalah, momennya adalah ya saat ini santri lah, santri. Dari dulu santri juga pemersatu bangsa, saat ini pun sampai saat ini pun juga santri harus menjadi pemersatu bangsa. Ya, apalagi selain adanya kondisi COVID seperti ini, apalagi sebentar lagi kalau di Kabupaten Pacitan sendiri adanya Pilbub. Nah, itu juga harus kita pahami bersama, santri harus menjadi pemersatu bangsa. Seperti itu kalau menurut saya Hari Santri itu luar biasa. Itu mungkin bagian kecil yang saya sampaikan, itu hanya bagian kecil, mungkin ada makna-makna lain tersendiri. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih rekan Prandika. Jadi seperti itu makna Hari Santri menurut rekan Prandika sebagai Ketua PCI Penu Kabupaten Pacitan, pemersatu bangsa intinya. Jadi santri itu bukan hanya mondok, tetapi santri harus bisa menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Karena dulu sejarah Indonesia juga santri ikut berperan di sana yang sangat luar biasa. Nah, sekarang pindah ke kiri saya, rekan Nita Uci Setianingsih sebagai Ketua PCI Penu IPPNU. Bagaimana makna Hari Santri Nasional menurut rekan Nita? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pribadi, Hari Santri merupakan hari di mana santri itu pada zaman penjajahan dahulu itu sangat berperan penting dalam memperjuangkan negara Indonesia. Nah, dengan itu wajib bagi kita untuk melaksanakan atau memperingati resolusi jihad yang mana dulu itu penggeraknya adalah para kiai dan sesepuh Nahdlatul Ulama. Peran santri pada zaman dahulu itu yaitu memperjuangkan bangsa Indonesia dari kolonial Belanda pada saat itu. Jadi mari rekanita di sana, di luar sana, baik IPNU maupun IPPNU, mari kita semarakkan bersama Hari Santri Nasional tahun 2020 ini. Mari kita meriahkan karena Hari Santri tahun ini sangatlah berbeda dengan tahun-tahun lalu, karena kita pada tahun ini mengalami musibah yang sangat berdampak sekali bagi bangsa Indonesia, bahkan dunia ini. Jadi mari kita lanjutkan perjuangan ulama terdahulu. Biarpun kita tidak melawan penjajahan, setidaknya kita bisa mempertahankan kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu menurut saya, pendapat saya bagaimana Hari Santri itu. Ya, seperti itu Hari Santri menurut rekan Nita
Uci Setianingsih sebagai Ketua PCI PPNU Kabupaten Pacitan. Jadi kita sebagai santri, sebagai masyarakat, sebagai pemuda-pemudi, pelajar, mahasiswa, dan semuanya, mari bersama-sama bersatu untuk Indonesia. Khususnya para santri dan warga Nahdlatul Ulama, ayo bersama-sama memperjuangkan, meneruskan perjuangan para muassis Nahdlatul Ulama pada zaman dahulu. Karena hari ini kita menghadapi era yang sangat berbeda dari yang dulu. Yang dulu melawan penjajah, hari ini kita melawan sebagai hal-hal yang sangat banyak. Contohnya kita melawan hoax, melawan ujaran kebencian dan lain sebagainya. Ayo kita itu hindarkan bersama-sama agar bangsa Indonesia ini bisa adem, ayem, dan tentram semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa terhindar dari wabah virus corona ini. Nah, terus saya mau bertanya, apakah rekan Prandika dulu pernah mondok? Oke, sebelum saya mengatakan iya atau tidak, definisi mondok itu sendiri sebenarnya luas menurut saya. Saya itu sebenarnya mondok, walaupun kalau saya sampaikan saya itu SMP-nya MTS-nya itu di Ma'arif dan MA-nya di Ma'arif juga. Ya sekolah formal biasa. Loh, mondoknya di mana? Saya mondok di rumah paman saya. Itu saya katakan mondok karena saya di rumah paman saya itu sendiri pun saya belajar banyak hal gitu loh. Belajar banyak hal tentang keilmuan keseharian, tentang ilmu-ilmu yang lainnya yang tidak ada di sekolah. Bagi saya tuh mondok itu bagaimana kita mendapatkan ilmu di satu tempat dan kita memang memahami betul-betul, ya itulah kalau menurut saya mondok itu seperti itu. Tidak harus, ya tetap dikatakan mondok juga di pesantren itu pasti dikatakan mondok, tapi kami yang mungkin di kos ataupun dimanapun kita bertempat, dalam artian kita jauh dari orang tua tapi kita bisa istilahnya beradaptasi dengan lingkungan, mempelajari lingkungan, itu bisa dikatakan mondok juga sih. Jadi disimpulkan, ya bisa dikatakan saya mondok. Kalau menurut jenengan semua pripun, nah nanti ditulis di komen lah, apa sih mondok itu sendiri. Jadi kata rekan Prandika, apa sih mondok itu, bisa ditulis di kolom komentar bawah. Nah, jadi yang penting ilmunya bermanfaat ya. Iya, seperti itulah. Iya. Jadi kita harus dimanapun tempatnya, kita harus mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Nah, untuk rekan Hita Uci sekarang ini, pernahkah rekan Hita Uci ini mondok atau nyantri begitu? Kalau saya alhamdulillah 4 tahun silam saya pernah mondok di kediaman beliau Mustasar Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan. Iya. Abah Fakih Suja ya, Abah Fakih. Iya. Abah Fakih Suja sebagai mustasyar. Nah, itu apa yang disampaikan mereka berdua tentang hari santri dan apa tentang mondok itu. Jadi kita semuanya sebagai pemuda, pemudi, pelajar semuanya, ayo bersama-sama untuk belajar tentang sejarah agar kita tidak lupa dengan sejarah. Hari ini hari santri, harinya para santri, dan santri itu apa, maknanya sangat luas sekali, berbeda-beda. Ayo bersama-sama untuk membangun Indonesia. Santri sehat, Indonesia kuat. Kalau santri sudah sehat, Indonesia pasti akan kuat. Terima kasih semuanya, terima kasih rekan Prandika, terima kasih rekan Hita Uci atas waktunya, dan terima kasih para sahabat-sahabat Ngopi Sak Seruputan sudah mendengarkan dan melihat obrolan-obrolan santai kita yang hari ini tidak ada kopinya ya. Tidak ada kopinya hari ini. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir, salam Ngopi Sak Seruputan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.